Friedrich Nietzsche pernah berkata, "Ketika kamu melihat ke dalam jurang, jurang juga melihat ke dalam dirimu." Jangan hanya fokus pada introspeksi pribadi. Karena antara individu dan lingkungan akan saling mempengaruhi. Karakter dari seseorang merupakan cerminan keadaan atau realitas di lingkungan sekitarnya. Albert Einstein pernah berkata, "Jika kamu tidak bisa menjelaskan suatu hal dengan sederhana, berarti kamu tidak terlalu memahami hal tersebut." Dalam hal pemahaman konsep dan komunikasi, terletak pada kemampuan seseorang untuk menjelaskannya dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti. Jika seseorang benar-benar memahami suatu konsep, maka dia dapat menyampaikannya secara jelas tanpa kompleksitas yang berlebihan. Hindari kebingungan dan ketidakjelasan dalam berkomunikasi. Dengan menyederhanakan penjelasan, kita dapat memfasilitasi pemahaman orang lain dan menciptakan dialog yang lebih efektif. Utamakan kejelasan dalam berkomunikasi. Karena itu mencerminkan tingkat kedalaman pemahaman yang dimiliki oleh seseorang terhadap suatu konsep atau ide. Sokrates pernah berkata, "Ketidaktahuan adalah keberhasilan yang pertama dan terbesar." Pentingnya menyadari bahwa kita tidak tahu segalanya merupakan langkah awal menuju pemahaman yang lebih dalam. Mengakui ketidaktahuan akan membuka pintu untuk pembelajaran dan pertumbuhan. Orang yang menganggap dirinya tahu segalanya sebenarnya kurang bijaksana. Memiliki keterbatasan dalam pengetahuan membuka peluang untuk bertanya, mengeksplorasi, dan terus belajar. Keberhasilan tidak hanya diukur dengan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi juga sejauh mana kita bersedia mengakui dan mengatasi ketidaktahuan kita. Friedrich Nietzsche pernah berkata, "Kepercayaan adalah kekuatan besar. Ketika Anda percaya, segalanya menjadi mungkin." Keyakinan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengubah kenyataan. Ketika seseorang memiliki keyakinan yang kuat dalam kemampuan dan potensi dirinya, maka segala sesuatu menjadi mungkin. Miliki keyakinan pada diri sendiri dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan keyakinan yang kokoh, seseorang menjadi lebih kuat dalam menghadapi rintangan, melewati kesulitan, dan mencapai impian. Dengan membangun kepercayaan, hadapi hidup dengan optimisme dan tekad yang kuat. Karl Jaspers pernah berkata, "Hidup adalah pertarungan antara rasa ingin tahu dan rasa takut." Hidup seringkali melibatkan konflik antara dorongan rasa ingin tahu dan ketakutan. Dorongan rasa ingin tahu pada keinginan untuk menjelajahi, belajar, dan memahami dunia di sekitar kita. Atau rasa takut yang mencerminkan ketidakpastian dan kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak diketahui atau yang memiliki risiko. Kadang, rasa takut dapat mencegah kita untuk melangkah maju. Sementara rasa ingin tahu mendorong kita untuk menjelajahi dan berkembang. Keseimbangan antara rasa ingin tahu dan rasa takut adalah kunci untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Jean Cocteau pernah berkata, "Hanya orang yang bijak yang bodoh sekali-sekali." Kebijaksanaan sejati melibatkan pemahaman bahwa kita tidak selalu tahu akan segalanya. Orang yang bijak tidak takut untuk mengakui ketidakpahaman atau kegagalan mereka. Seseorang perlu menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman mereka. Dan terkadang, bodoh sekali-sekali bisa menjadi bagian dari proses belajar dan berkembang sebagai individu yang bijak. Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Kebenaran adalah hasil dari kesabaran." Memahami kebenaran membutuhkan waktu, ketekunan, dan kesabaran. Kebenaran seringkali tidak dapat ditemukan secara instan atau dalam waktu singkat. Sebaliknya, proses pencarian kebenaran memerlukan ketabahan dan kesabaran untuk menghadapi rintangan, pertentangan, dan kerumitan dalam penelitian dan refleksi. Kesabaran merupakan kunci untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran dalam berbagai aspek kehidupan. Helen Keller pernah berkata, "Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lainnya akan terbuka. Tetapi, seringkali kita terpaku terlalu lama pada pintu yang tertutup.
sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka untuk kita. Jangan melewatkan kesempatan dan perubahan dalam kehidupan. Meskipun kita mungkin menghadapi kegagalan atau rintangan dalam hidup, jangan terlalu lama terpaku pada kegagalan atau kehilangan. Akan selalu ada peluang baru yang muncul. Bertrand Russell pernah berkata, "Ketidakpastian adalah satu-satunya kepastian yang ada." Dan mengetahui bagaimana hidup dengan ketidakpastian adalah keterampilan yang sangat berharga. Dalam kehidupan, sulit untuk memprediksi atau mengendalikan semua situasi yang akan kita hadapi. Dalam menghadapi tantangan atau perubahan, keterampilan untuk tetap tenang dalam beradaptasi sangatlah berharga. Hidup dengan ketidakpastian bukanlah suatu kelemahan, melainkan keterampilan yang dapat membantu kita mengatasi perubahan dan tantangan dengan lebih bijak. Kembangkan kebijaksanaan dan keterampilan mengelola ketidakpastian sebagai bagian dari perjalanan kehidupan. Sokrates pernah berkata, "Hidup tanpa introspeksi diri bukanlah hidup. Hanya melalui penggalian diri sendiri dan penilaian terhadap tindakan, nilai, dan motivasi, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang diri sendiri dan mencapai tingkat kebijaksanaan yang lebih tinggi." Pierre Teilhard de Chardin pernah berkata, "Kita bukanlah manusia yang memiliki pengalaman spiritual, tapi kita adalah makhluk spiritual yang sedang mengalami pengalaman manusia. Sifat hakiki kita lebih dari sekedar manusia fisik. Sejatinya, kita adalah entitas spiritual yang mengalami kehidupan manusiawi. Lihatlah hidup dari perspektif spiritual. Akui keberadaan dimensi batin dan koneksi dengan yang lebih tinggi. Kita bukan hanya sekedar menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi sedang mengalami perjalanan spiritual. Di balik pengalaman manusiawi ini, ada esensi spiritual yang mendalam, mengarahkan kita untuk memahami dan merasakan aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Pahami dan hargai dimensi spiritual dalam kehidupan, serta rasakan hubungan antara diri kita dan sesuatu yang lebih besar dari sekedar dimensi fisik dan materi." Albert Einstein pernah berkata, "Kita tidak dapat memecahkan masalah dengan cara berpikir yang sama ketika kita membuat masalah tersebut. Jika kita terjebak dalam pola pikir atau pendekatan yang sama yang menyebabkan masalah, kemungkinan besar kita tidak akan berhasil memecahkan masalah tersebut. Berpikirlah dengan lebih fleksibel, cari solusi yang baru, dan keluarlah dari zona nyaman. Jika kita ingin mencapai solusi yang inovatif, kita perlu mengubah cara kita memandang dan memahami masalah tersebut. Dengan merubah cara berpikir, kita dapat membuka pintu bagi ide-ide baru dan solusi yang lebih efektif. Jadilah kreatif dan terbuka terhadap perubahan dalam menanggapi masalah yang dihadapi."